Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang? Kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik, terkini dan juga terlengkap. Kembali bersama saya Jasmine Ramadi dan juga Celia Alexandra. Informasi menarik apa saja nih, Celia, yang akan kita hadirkan hari ini? Tentu saja kita akan hadirkan sejumlah informasi dari beragam daerah yang ada di Indonesia, Jasmine, untuk pemirsa di siang hari ini. Dan juga sebelum itu kita hadirkan dulu informasi pertama ya, Jasmine. Informasi pertama pemirsa, di mana kebakaran besar menghanguskan satu pabrik konstruksi mebel di Jalan Raya Bayangkara, Paku Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten. Api pemirsa yang besar dengan cepat menghanguskan material yang ada di dalam bangunan. Ya, selain menghanguskan pabrik, pemirsa, api juga merambat ke rumah warga yang berada dekat dengan pabrik. Api pertama kali muncul dari dalam pabrik sehingga api cepat membesar dan diduga api berasal akibat korsleting listrik. Dan kebakaran pun membuat sebagian karyawan yang berada di lokasi langsung mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini menurut warga. Dan pemirsa, kebakaran hebat juga melanda, di mana ini ada ledakan gas LPG 3 kg terjadi di Jalan Babakan Sari, Kelurahan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, mengakibatkan 3 bangunan rumah hancur. Inilah kondisi 2 orang korban ledakan gas LPG atau gas melon yang terjadi di Babakan Sari, Jalan Pacul, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa pagi. Ledakan gas melon tidak hanya mengakibatkan 2 orang korban luka bakar, yakni pemilik rumah dan penjual gas, akan tetapi juga menghancurkan 3 rumah petak bertingkat. Tembok dan pagar pun jebol, termasuk bagian dalam porak-poranda. Petugas kepolisian dan TNI langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis. Ketua RT setempat, Indra, mengatakan bahwa sebelum terjadi ledakan hebat yang terdengar cukup jauh, warga sempat mencium bau gas. Diduga gas tersebut bocor saat pemilik hendak memasak. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana pemirsa mayat seorang pria ditemukan tergeletak di semak belukar di pinggir jalan lintas timur Sumatera, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Diduga mayat pria tersebut merupakan korban tabrak lari atau korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian tubuhnya. Warga Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat seorang pria tergeletak di semak belukar di pinggir jalan lintas timur Sumatera pada Jumat siang. Korban bernama Matt P, warga Desa Telang, Musi Banyuasin. Saat ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup dengan mengenakan baju dan juga celana panjang. Jenazah langsung dievakuasi dibawa ke RSUD Bayung Lencir untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum dari Rumah Sakit Bayung Lencir itu terdapat ada luka di pelipis dan di dagu di situ. Jadi untuk sementara kami melakukan penyelidikan terduga penemuan mayat tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan olah TKP serta melakukan penyelidikan terkait tewasnya korban. Dugaan sementara korban merupakan korban tabrak lari dan korban pembunuhan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan masyarakat Bukit Cincin, Karimun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri dan kantor Badan Pertahanan Nasional ataupun BPN Tanjung Balai, Karimun. Aksi digelar sebagai bentuk protes terhadap permasalahan lahan antara warga dan perusahaan. Dengan membawa spanduk, masyarakat Bukit Cincin, Kelurahan Sungai Raya Meral menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march menuju kantor Pengadilan Negeri dan kantor BPN Karimun.
Aksi tersebut sebagai wujud protes warga terhadap instansi tersebut karena telah menerbitkan surat hak bangunan atas nama PT Karimun Sejahtera Propertindo yang dinilai cacat hukum secara administrasi. Awalnya lahan tersebut merupakan tanah negara dan tidak dimiliki pihak manapun. Kemudian pada tahun 1996, masyarakat mulai menggarap lahan dengan luas kurang lebih 64 hektar. Sengketa lahan pun terjadi ketika muncul klaim yang sama dari PT Karimun Sejahtera Propertindo yang berujung masyarakat diminta untuk membongkar bangunan dan tanaman yang berada di lahan sengketa tersebut. Koordinator aksi Osmar P. Hutajulu menyebut putusan tersebut tidak adil dan cenderung menguntungkan pihak perusahaan. Menurutnya, sertifikat dari PT KSP yang terbit justru mengabaikan fakta yang sebenarnya. Ada bukti penerimaan ganti rugi tanggal 14 Januari tahun 2002. Penerimaan 300 juta yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Raja Celak dan Iwan Indra. Nah, jadi kemudian kita keberatan ke BPN. Ini bahasa oknum ya, bukan institusi. Oknum BPN sudah melakukan kebohongan atau manipulasi kepada kami. Sejumlah perwakilan dari masyarakat pun diterima oleh pihak Pengadilan Negeri dan BPN untuk audiensi. Aksi unjuk rasa dikawal oleh ratusan personil dari Polres Karimun. Dari Karimun, Jupri, TV One mengabarkan. Kita masyarakat di negara ini yang paling tinggi tahta. Pemirsa, kita ke kabar lainnya dari Sulawesi Utara, di mana usai mengisi bahan bakar, sebuah mobil minibus tiba-tiba terbakar di SPBU Kabupaten Bolaang Mangondo, Sulawesi Utara. Meski petugas SPBU telah membantu memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan ataupun APAR, namun api terus membesar. Warga pun berusaha memindahkan mobil tersebut ke seberang jalan agar api tidak menjalar ke tempat pengisian bahan bakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian depan mobil, dan pengendara mobil pun mengalami luka ringan saat berusaha menyelamatkan diri. Mana yang terlatih pegang apar? Hei! Arahin, hei! Wah, di dalam! Orang meledak, hei! Kasih langsung. Terus. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana sidang pra-peradilan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi Oktavinus Jujun, Kabid UTPD Metrologi Legal Landak, digelar Pengadilan Negeri Kelas 2 Kalimantan Barat Senin pagi. Di hadapan Hakim Tunggal sidang keempat dengan agenda pembuktian berkas dokumen dan saksi dari tergugat dan pakar ahli hukum pidana. Penyidik Kejaksaan Negeri Landak melaksanakan 7 amar putusan dan menerbitkan perintah penghentian penyidikan dan mengembalikan aset pemohon yang disita. Permohonan pra-peradilan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diajukan oleh Oktavianus Jujun yang pernah dijadikan tersangka dan ditahan selama 36 hari. Peradilan kali ini adalah permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, ganti kerugian ini adalah terkait penahanan terhadap klien kami selama 36 hari yang sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pihak termohon dari ini dalam hal ini kejaksaan belum atau tidak melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut yang seharusnya menjadi kewajiban hukum dari kejaksaan atau jaksa untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan oleh karena itu wajar. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali menyerahkan uang santunan kepada 17 ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir bandang. Pemberian uang santunan ke keluarga korban yang meninggal dunia akibat banjir diserahkan pemerintah Provinsi Bali di kantor BPBD Bali, Renon, Denpasar. Penyerahan uang santunan diwakilkan Sekda Provinsi Bali kepada ahli waris keluarga korban. Dan uang santunan sebesar 15 juta hingga 25 juta rupiah ini diberikan untuk meringankan beban keluarga dalam melaksanakan upacara adat bagi korban. Hingga saat ini 5 korban banjir belum ditemukan dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian hingga masa tanggap darurat berakhir tanggal 17 September.
Pemirsa, sebuah aksi wisatawan bermain para layang di kawasan yang dianggap sakral oleh masyarakat adat viral di media sosial. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama dengan Celia dan juga Jasmine di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita akan hadirkan informasi viral kali ini ya Jasmine. Yes. Kali ini viral di media sosial pemirsa rekaman video saat mobil pemadam kebakaran dari BPBD Jombang, Jawa Timur yang akan menuju lokasi kebakaran terhalang pertunjukan sound horeg. Ya, meski sirine berbunyi keras, mobil tetap tak bisa melintas. Terlihat pemirsa dalam rekaman video, petugas damkar berusaha membuka jalan dan bernegosiasi dengan warga. Mobil pun terpaksa berhenti karena terhalang kerumunan warga. Namun upaya itu tak membuahkan hasil. Mobil damkar tetap tidak bisa melintas karena selain padatnya penonton, kondisi jalan juga tertutup truk sound horeg. Sehingga mobil damkar harus berputar balik dan mencari jalan alternatif dengan melalui jalan persawahan yang sempit. Atas peristiwa itu, Kepala Pelaksana BPBD Jombang mengimbau warga yang menyelenggarakan kegiatan di jalan umum agar memperhatikan jalur untuk kondisi darurat sehingga masih bisa dilalui kendaraan seperti ambulans dan juga mobil pemadam. Selain itu pemirsa, sebuah aksi wisatawan bermain para layang di kawasan yang dianggap sakral oleh masyarakat adat viral di media sosial. Aksi wisatawan bermain para layang ini menuai banyak komentar. Bahkan masyarakat adat Tengger menilai aksi ini bukan hanya melanggar aturan tetapi juga menodai nilai kesakralan Gunung Bromo. Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran agar wisatawan lebih menghormati adat, budaya dan kearifan lokal di setiap destinasi. Ancaman sanksi adat pun menanti bagi para pelaku. Sementara pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan di kawasan Bromo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu video yang viral di mana aktivitas para layang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mendapat kritikan tajam karena tidak mengindahkan kearifan lokal yang menjaga nilai sakral kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mengimbau wisatawan untuk menghormati peraturan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berikut pernyataan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Ingin tetap membuat destinasi wisata kita tentunya punya daya tarik internasional, tapi ada hal-hal yang memang kita harus hormati, baik itu alasan teknis maupun alasan kultural, dan juga alasan teknis termasuk tentunya bahaya berkaitan dengan gunung berapi atau juga secara kultural. Tapi sekali lagi informasi yang ini saya tidak bisa bicara tanpa informasi yang lengkap. Jadi Pemirsa, seorang pengendara minibus di Medan, Sumatera Utara berusaha kabur usai menabrak sejumlah kendaraan. Pelaku dan warga sempat terlibat aksi saling kejar. Pelaku berusaha melarikan diri usai menabrak kendaraan lain. Aksi kejar-kejaran terjadi di kawasan Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Petisa, Medan. Pelaku nyaris dihakimi warga yang geram. Diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Bang, hati-hati bang. Hati-hati ya Allah. Kenapa ya Allah? Pemirsa, seorang kakak dan juga adik iparnya ini menjamret handphone di kawasan Pucang Arjo, Surabaya. Ya, lalu warga yang mendengar teriakan korban berusaha mengejar pelaku.
Kedua pelaku akhirnya tertangkap dan sempat dihakimi warga. Anggota kepolisian dari Polsek Gubeng, Surabaya yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kedua pelaku. Informasi berikutnya datang dari Tambora, Jakarta Barat, pemirsa, di mana 2 orang pria tertangkap kamera pengawas saat mencuri 2 mesin AC outdoor AC di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Kali Anjar, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku sudah 2 kali mencuri 2 mesin AC outdoor dan menjual hasil curiannya senilai Rp500.000. Motif pelaku melakukan aksinya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda, pemirsa. Di mana ini viral di media sosial, sebuah mobil minibus hilang kendali dan menabrak seorang petugas keamanan di area parkir sebuah gedung di Jakarta. Kejadian tragis terekam kamera dashcam, di mana seorang satpam tertabrak mobil minibus di kawasan Tanjung Duren, Jakarta. Terdengar benturan yang cukup keras saat mobil menghantam tiang dan menyebabkan satpam terpental. Sementara itu pelaku yang merupakan seorang wanita terlihat panik dan berlari melihat kondisi korban dan mobil yang dikendarai juga terlihat mengalami kerusakan parah di bagian depan. Berikutnya pemirsa, seorang wisatawan tewas karena tenggelam saat hendak menyelamatkan 2 wisatawan yang juga tenggelam di Situ Salawe, Garut, Jawa Barat. Sebuah video amatir terekam situasi yang menegangkan saat proses penyelamatan korban perahu angsa yang terbalik. Peristiwa tersebut terjadi di Situ Salawe, Kampung Bakom, Desa Baru 2, Kecamatan Malangbong, Garut. Peristiwa bermula saat sebuah perahu angsa yang dinaiki 2 orang anak terbalik dan tenggelam. Melihat peristiwa itu, seorang wisatawan Ede Wowon, 43 tahun, mencoba menolong 2 anak tersebut. Namun malang, dia justru tenggelam. Jasadnya ditemukan setelah tim SAR beberapa jam melakukan pencarian. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi mengesankan dan persaingan ketat mewarnai kejuaraan Indonesian Downhill Urban 2025 di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Minggu kemarin. Aksi impresif dan persaingan ketat mewarnai kejuaraan Indonesian Downhill Urban 2025 yang digelar di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Minggu kemarin. Sejumlah pebalap elit nasional adu keahlian menaklukkan rute yang penuh tantangan. Gelar ini terasa spesial mengingat ketatnya persaingan di kelas tersebut. Tantangan di Desa Ngadiwono sangat berbeda, terutama di bagian awal rute yang penuh rintangan. Perlunya mental kuat dan fokus agar tidak gugup dari banyaknya penonton yang menyaksikan langsung. Alhamdulillah nggak ada kendala di sepeda, soalnya dari kemarin sudah saya setting dan saya cek dari sebelum mulai latihan maupun sebelum melakukan final run. Menurut penyelenggara, Agnes C. Wuisan, kejuaraan ini tidak hanya kompetitif, tetapi juga hiburan yang kuat bagi ratusan penonton yang hadir.
bukan untuk membuat beban lagi, untuk menaikkan sisi entertainmentnya, untuk mencari peserta baru yang dari dasarnya hobi, supaya ya olahraga ini bangkit kembali, pesertanya makin banyak. Antusiasme warga desa Ngadiwono sangat tinggi. Tak henti-hentinya mereka memberikan dukungan dan sorak-sorai kepada para pembalap yang berlaga. Dari Pasuruan, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, tidak terasa informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil kru yang bertugas saya Jasmine Rahmadi, Tanselia Alexandra. Pamit undur diri, terima kasih dan Sampai jumpa.